Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi lahu ma fis samawati wal ardh. Walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan kepada Allah Jalla wa Ala. Allah lah zat yang memberikan kita kemudahan sehingga saat ini kita bisa melakukan salah satu panggilan untuk melakukan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan thalabul ilm seperti ini. Berkaitan dengan thalabul ilm ini, Ali radhiyallahu anhu menegaskan al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahusuk, ilmu itu menjaga kita. Maksudnya dengan ilmu kita tahu mana yang hak dan yang batil. Dengan ilmu kita tahu dengan mana yang prioritas ibadah-ibadah mana yang kita lakukan. Itu dengan ilmu. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta, engkau harus menjaganya, kita harus menjaganya. Wal malu tungkisuhun nafaqah. Harta ketika diinfakkan akan berkurang secara hitung-hitungan. Tetapi wal ilmu yasku bil infaq. Namun ilmu malah bertambah ketika diinfakkan. Itulah pentingnya ilmu syar'i. Oleh karena itu, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat kepada kita, bagi kita semuanya. Dan semoga ketika kita meninggalkan majelis ilmu semacam ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Ihwatul iman azanallahu wa iyyakum. Hari ini tanggal 8 Zulhijjah atau 14 Juni. Bulan ini termasuk bulan yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti, namanya bulan haram, atau di dalam surat 9 ayat 36 adalah arba'atun hurum. Ada stressingnya, ada penekanannya di ayat ini, di surat ini, ayat ini, surat 9 ayat 36. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang arba'atun hurum. Dan yang kedua adalah fala taslimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menganiaya diri kamu sendiri. Arba'atun hurum kemarin adalah bulan Dzulqa'dah. Lalu saat ini adalah bulan Dzulhijjah. Bulan depan adalah Muharram. Dan setelah itu, beberapa bulan setelah itu adalah Rajab. Nah, Imam Ibnu Abbas menegaskan, mentafsirkan ayat ini. Ketika kita melakukan kebaikan sebiji zarah pun, sekecil apapun, misalnya dengerin thalabul ilm semacam ini, ikut sholat berjamaah, infak kita, birrul walidain kita, semuanya berbeda. Allah lipat gandakan dengan bulan, misalnya di bulan Agustus atau bulan-bulan yang sebelumnya. Lalu ada yang harus kita mengerti.
Ternyata kalau kita melakukan kezaliman, kita bermaksiat kepada Allah pada bulan-bulan ini, di Arba'atul Hurum ini, maka dosanya dua kali dilipat gandakan. Oleh karena itu kita mesti ekstra hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita membuat Allah murka. Namun demikian, Allah itu menunjukkan kasih sayang yang sangat besar kepada hambanya, kepada kita semuanya. Hal itu Allah tegaskan di surat 6 ayat 60, surat Al-An'am ayat 60. Allah menegaskan, wa walladzi yatafaffakum bilail, dialah zat yang menidurkan kamu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Tsumma yabasukum fih, kemudian dia membangunkan kamu di siang hari. Liyudqa ajalum musamman, untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan, untuk diwafatkan atau dimatikan di waktu tertentu. Bapak, ibu-ibu, ayat ini kita mesti ekstra hati-hati, Bapak. Allah itu mematikan kita ketika kita tidur sesaat, tidak lama. Ada sebagian kita yang tidurnya bisa 4 jam, 5 jam, ada bahkan yang cuma 3 jam. Nah, Allah mengingatkan hal ini berkaitan dengan orang musyrikin ketika ayat ini diturunkan. Tetapi tentu tidak hanya untuk orang musyrikin, muslim pun juga. Maka di malam hari ketika kita tidur, pada hakikatnya nyawa kita ditahan oleh Allah Jalla wa'ala, ditahan sesaat. Lalu ketika hamba ini bangun, ketika kita bangun, maka Rasulullah SAW mengajari kepada kita di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6325, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi zat yang telah menghidupkan kami, membangunkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, mematikan di waktu tidur. Itu doa kita setiap kita bangun tidur. Nah, kembali lagi, dan ketika kita tidur, Allah tahu bahwa besok kita itu akan berbuat maksiat. Di antara kita, bahkan kalau orang musyrikin, orang non muslim, menurut Al-Quran setiap hari dia lakukan. Allah malamnya Allah jaga, Allah kasih tidur, siangnya berbuat musyrik. Dan itu bisa terjadi di antara kita. Maka Allah mengizinkan kita untuk hidup. Setelah kita tidur, hari ini kita hidup, Allah mengizinkan kita untuk hidup. Sehingga dialah zat, Allah lah zat yang maha kasih sayangnya sangat besar kepada hambanya. Tidak ada yang menandingi. Walaupun ibu kita, walaupun diri kita, Allah yang lebih sayang kepada hambanya. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kita melakukan maksiat terus? Setiap hari, setiap di siang hari, mungkin bahkan malam hari juga. Sementara yang maha kasih, yang maha memberi kasih sayang kepadanya, tetap memberikan izin hidup. Sampai kapan? Maka di surat Al-Hijr ayat 92, sampai kapan? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini. Apa itu? Ajal, kematian. Sampai itu harus kita pertahankan, harus kita buat. Bagaimana kita selalu ingat
Ini ayat ini sekali lagi di 1400 tahun yang lalu adalah untuk orang musyrik, tetapi itu tentu Al-Quran itu untuk kita semuanya. Maka kita harus memahami hal ini. Nah, setiap hari terus menerus kita melakukan maksiat. Malamnya kita tidur, siangnya bermaksiat. Seperti terus sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ajal menjemput. Lalu apakah kita tidak takut dengan ancaman Allah? Padahal Allah ingatkan kita tentang kematian yang nobody knows, tak seorang pun tahu. Di surat 31 ayat 34 Allah tegaskan, wa ma tabdinatu bi ayadin tamud, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia mati. Bahkan malaikat Jibril di dalam hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim dan Al-Hakim mengatakan, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Rasulullah, berbuatlah semaumu, tapi ingat engkau akan mati. Artinya ini bagi kita, ini juga buat kita. Kasarnya, Hadi, terserah lu maunya apa, tapi lu ingat lu akan mati. Kapan? Kalau Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in, menjelaskan ketika tanya umurnya berapa, misalnya dikatakanlah 65 tahun. Selama 65 tahun itulah engkau mendatangi Allah. Artinya, ya sudah, kalau umur saya 65 tahun, ya itu saya akan mendatangi Allah. Dan selama 65 tahun dalam perjalanan tersebut. Artinya suatu saat kita akan mati, Bapak dan Ibu-ibu. Nah, yang pasti kelak kita ini terbagi atas dua. Seperti surat 42 ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan, sebagian, sekelompok masuk ke surga, sekelompok masuk ke neraka. Inilah kultum pada pagi ini. Bagaimana siksa neraka itu menyemangati kita untuk menghindar. Dan semuanya itu, kata Imam Syafi'i, man arada fi dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm. Karena saya ingin sukses di dunia dan akhirat, susahnya akhirat adalah fijana di dalam surga, harus dengan ilmu. Maka Bapak-bapak, tetaplah Bapak dan Ibu, tetaplah mengikuti kultum, mengikuti kajian, dan apalagi besok juga ada. Dan yang saya masih melihat imam kita itu Al-Mukarram Ustaz Miftah Abdillah, setiap pada maghrib hingga isya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, selalu memberikan pencerahan-pencerahan kita, apakah itu Riyadhus Shalihin atau mungkin Bulughul Maram ataupun tafsirnya. Datangi Bapak, dan yang datang cuma itu saja. Datangi Bapak, walaupun Bapak tidak ngerti, nggak ada urusan. Yang penting saya datang dengan insya Allah, Allah itu. Ifafidin azakumullah. Judul pada kutub ini adalah siksa neraka, peringatan bagi kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan segala sesuatu lewat ayat-ayatnya dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak terkecuali gambaran tentang neraka, tempat di mana segala siksa paling pedih itu ada dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Seorang muslim pun akan dibuat merinding dengan arti dari ayat-ayat yang akan dijelaskan berikut ini. Gambaran siksa neraka tidak lain akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, sekaligus sebagai pengingat bagi umat muslim untuk memperkuat keimanannya. Semua surat dalam Al-Quran adalah firman Allah
dan memiliki keutamaan masing-masing. Namun ada beberapa surat yang secara spesifik menggambarkan siksa neraka dan kisah-kisah umat terdahulu yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka yang bisa jadi dianggap mengerikan siksanya itu dalam konteks tertentu tentunya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, mari kita pahami beberapa firman Allah Jalla wa'ala di bawah ini yang harus menjadi pegangan hidup kita agar kita bisa terhindar dari siksa neraka yang mengerikan. Sedikit yang saya tahu, saya menangkap ada 21 ayat di 7 surah. Tetapi pada kali ini tidak dijelaskan semuanya. Mungkin hanya sebagian kecil dan sifatnya skin out-nya saja, kulit luarnya saja. Yang pertama adalah di Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah, surat ayatnya 2 sampai dengan 7. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, pada surat Al-Ghasyiyah ini jelas diceritakan tentang kelak kondisi wajah ketika di akhirat, baik itu wajah orang yang masuk neraka ataupun wajah yang masuk surga. Tentu mereka memiliki wajah yang berbeda. Pada kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, ia menuliskan bahwa maksud wujuhi yauma idzin khasyi'ah, banyak muka pada hari itu tertunduk, terhina. Dengan maksud lafaz khusyuk atau khasyi'ah, di situ menurut Ibnu Qatadah adalah maksudnya adalah terhina. Terhina Bapak, terhina Ibu-ibu. Dan ternyata bukan di depan manusia, di depan Allah. Makanya kita mesti ekstra berusaha untuk menghindari itu. Kemudian Ibnu Abbas juga misalkan bahwa wajah-wajah yang dimaksud pada ayat tersebut terlihat tunduk dan terhina karena amal perbuatan ketika di dunia yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itulah poin plus daripada kultum pada pagi ini. Lalu apa kesimpulannya pada kultum ini? Yang pertama, karena ini masih di bulan Dzulhijjah, ada penegasan Allah tentang namanya Arba'atul Hurum. Dan tadi sudah singgung, inilah kesempatan kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kesempatan bahwa kita nggak tahu setahun lagi atau berapa hari lagi atau kapan kita akan dimatikan oleh Allah. Oleh karena itu kesempatan ini. Dan poin yang kedua adalah betapa Allah itu menunjukkan kasih sayang yang besar dengan menegaskan di surat Allah tegaskan di surat 6 ayat 60. Wa wallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah zat yang menidurkan kamu di malam hari. Kita ditidurkan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kadang-kadang berbuat maksiat, sholat aja tasok atau yantar kalah dengan dunia, urusan dunia. Padahal kita tahu ketika kita mendahulukan urusan Allah, maka di dunia akan Allah bantu. Dan ketika kita tidur, Allah tahu bahwa besok pagi sebagian kita itu ada yang bermaksiat, tapi Allah izinkan kita hidup sehingga dialah zat yang maha pengasih sayangnya kepada yang sangat-sangat besar, melebihi apapun di dunia ini. Dan kelak, poin yang ketiga, kelak kita itu cuma dua, fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir. Oleh karena itu di kesempatan ini ada 7 surah, ada 21 ayat berkaitan dengan siksa neraka ini. Dan kultum ini saya utamakan untuk apa? Diri hamba yang dhaif ini. Mungkin juga kepada bapak dan ibu-ibu yang lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita Allah panggil terakhir kali, bapak? Allah itu panggil kita setiap hari di 3 kesempatan.
Kesempatan pertama ketika tadi Bang Nandi melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datang ke masjid, kita sholat subuh berjamaah. Lalu kesempatan kedua adalah umroh dan haji. Kalau kita mampu, bahkan sebagian yang hadir sini, insya Allah tanggal 20 September itu ada yang berangkat, banyak lagi, insya Allah. Bahkan ada yang tanpa modal pun, hanya modal surat 3 ayat 104 bisa berangkat umroh. Dan yang terakhir adalah panggilan kematian. Sebagian ulama mengatakan kita tuh dipanggil setiap hari 70 kali. Malaikat mendatangi kita. Coba bayangkan ketika malaikat mendatangi kita, lalu kita dalam kondisi misalnya cekek botol atau berbuat maksiat, itulah mati, su'ul khotimah. Hati-hati. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu prioritas amal apa yang kita dahulukan menjelang Allah Jalla wa'ala panggil. Maka fokuslah kepada amalan ringan tapi dikerjakan secara rutin. Ringan tapi rutin. Karena Rasulullah tegaskan di dalam hadis Bukhari nomor 2996, idza maradul abdu au safaro, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh misalnya, kutiba lahu mislu, maka dicatat baginya pahala maka ya'malu muqiman sahira, sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim atau di rumah dan ketika sehat. Itu yang kita harus lakukan. Kecil apa? Senyum ada orang kecil. Infak walaupun 1.000, 2.000 terserah. Berbuat kecil, aman kecil tapi rutin. Baca Al-Quran walaupun cuma 1 hari 1 ayat misalnya. Itu aman ringan tapi insya Allah akan Allah ridhoi. Dan itulah kutu pada pagi ini, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah fala takunanna minal munaffiqin rabbu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.